Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramil Sutramayu, kelas B, Fakultas Psikologi Muhammadiyah Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang kecerdasan buatan. Jenis-jenis kecerdasan buatan. Yang pertama ada mesin reaktif. Mesin reaktif merupakan jenis alat pertama, alat yang paling mendasar. Salah satu contohnya adalah Deep Blue, program catur IBM yang mengalahkan Garry Kasparov pada tahun 90-an. Deep Blue dapat mengidentifikasikan bagian-bagian di papan catur dan membuat prediksi, tetapi ia tidak memiliki ingatan dan tidak dapat menggunakan pengalaman masa lalu untuk memberitahu langkah berikutnya. Ini menganalisis kemungkinan langkah lawan dan dirinya sendiri, serta memiliki langkah paling strategis. Deep Blue dan Google Go dirancang untuk tujuan yang sempit dan tidak dapat dengan mudah diterapkan pada situs lain. Yang kedua, ada memori terbatas. Sistem AL ini dapat menggunakan pengalaman masa lalu untuk menginformasikan keputusan masa depan. Beberapa fungsi pengambilan keputusan dalam mobil self-driving dirancang dengan cara ini. Pengamatan menginformasikan tindakan yang terjadi di masa depan yang tidak terlalu jauh, seperti jalur penggantian mobil. Pengamatan ini tidak disimpan secara permanen. Dan selanjutnya ada teori pikiran. Istilah psikologi ini mengacu pada pengertian bahwa orang lain memiliki keyakinan, keinginan sendiri, dan niat yang mengaruhi keputusan yang mereka buat. Hal jenis ini pun belum ada sampai saat ini. Dan selanjutnya ada contoh kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau AL ini telah banyak diterapkan di berbagai bidang seperti industri medis, pendidikan, bisnis, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini beberapa contoh dari penerapan AL yang bisa dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, Facebook. Salah satu contoh AL adalah teknologi Deep yang dimiliki oleh Facebook. AL ini berfungsi untuk mengenali wajah orang yang ada pada postingan foto. Dengan teknologi ini, tidak perlu lagi menandai seseorang yang ada pada foto secara manual, karena AL ini yang akan melakukannya. Yang kedua, contoh dari kecerdasan buatan berikutnya adalah asisten virtual. Ada banyak penyedia asisten virtual seperti Google Assistant, Siri atau Alexa. Seperti asisten pada umumnya, asisten virtual ini juga bisa Anda ajak berinteraksi. Selain itu, asisten virtual dapat mencatat kapan Anda ada janji atau acara dan memberikan informasi ketika waktu acara yang ditentukan segera tiba. Asisten virtual ini juga bisa Anda perintah untuk melakukan pengiriman pesan, memutar musik, membuka aplikasi, dan lain sebagainya. Asisten virtual ini juga akan terus belajar sehingga Anda menggunakannya sehingga seiring Anda menggunakannya, sehingga asisten virtual dapat mengetahui apa yang Anda sukai dan apa hal yang Anda biasa lakukan. Sebenarnya masih banyak lagi contoh penerapan AL seperti fitur AL yang dimiliki oleh kamera pada smartphone yang bisa melakukan pengaturan kamera sesuai dengan kondisi saat itu, atau AL dari mobil Tesla yang mampu berjalan tanpa adanya pengemudi. Dan dampak penggunaan kecerdasan buatan dalam setiap perkembangan teknologi pasti terdapat dampak pada kehidupan manusia, baik berupa dampak positif yang mengutamakan manusia ataupun dampak negatif yang dapat merugikan manusia. Berikut beberapa dampak positif dan negatif dari adanya kecerdasan buatan. Yang pertama, dampak positifnya. Yang A, mengurangi kesalahan. Mesin dapat mengambil keputusan yang dapat bergantung pada data di masa lalu yang mereka kumpulkan saat menerapkan algoritma tertentu. Oleh karena itu,
dapat terjadi penurunan kesalahan dan ketidaktepatan. Inilah alasan mengapa adopsi kecerdasan buatan di berbagai bidang meningkatkan pesat ketika dapat sepenuhnya membatalkan kesalahan manusia dan mendapatkan hasil yang tepat. Yang B, selalu tersedia. Mesin dapat bekerja tanpa henti, tanpa jeda, dan tidak kelelahan melakukan hal yang sama lebih dari sekali. Berbeda dengan manusia. Seorang manusia biasa akan bekerja selama 4-6 jam setiap hari, tidak termasuk waktu istirahat. Manusia berfungsi dengan cara mendapatkan istirahat untuk menyegarkan diri dan mempersiapkan hari kerja yang lain. Selain itu, libur mingguan sangat penting bagi orang-orang agar tetap tidak bercacat dengan kehidupan kerja dan kehidupan individu mereka. Dan yang C, tanpa risiko. Tugas-tugas dengan risiko tinggi dapat diminimalkan dengan penggunaan AL. AL dapat memprediksikan bencana alam, mengoperasikan mesin-mesin produk dengan lebih presisi dan tepat. Dampak negatif. Dampak negatif yang pertama, mahalnya biaya pembuatan. Melihat kompleksitas mesin yang mendukung AL, masuk akal jika mesin yang digerakkan oleh AL bisa mahal dan spesifik. Membuat mesin yang dapat meniru logika dan penalaran manusia membutuhkan banyak sumber daya dan waktu, menjadikan mahal dan jenis mesin lain. Yang B, mengurangi pekerjaan untuk manusia. Meskipun AL menawarkan berbagai manfaat, namun ia juga menciptakan pengangguran. Kebutuhan akan gangguan manusia berkurang dengan penggunaan mesin perkembangan AL yang menyediakan pekerjaan bebas kesalahan dan bebas risiko. Mesin juga membawa serta kecepatan dan akurat yang membutuhkan banyak peluang kerja dan pilihan pekerjaan yang dulu pernah ada. Dan yang C, tidak ada kreativitas. Mesin dapat melakukan hanya tugas-tugas yang direncanakan atau dimodifikasi untuk dilakukan. Apapun di luar itu, mereka akan jatuh atau memberikan hasil yang berlebih yang bisa menjadi latar belakang yang signifikan. Sulit bagi mesin untuk menjadi inventif dalam metodologinya. Jadi, kesimpulannya, penerapan AL banyak mempengaruhi cara hidup manusia, berinteraksi dan peningkatan pengalaman dan kenyamanan. AL tersebut berkembang dan masih banyak AL yang akan datang di tahun-tahun mendatang. Tentunya, AL yang lebih baik lagi dengan lebih banyak perbaikan, pengembangan, dan penerapan. Meskipun AL memiliki dampak negatif, seperti dampak menggantikan peran manusia, namun keberadaannya semakin dibutuhkan seiring bertambah tingginya kebutuhan manusia. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya meminta maaf. Saya akhiri dengan topik hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.